Yuk, hari ini kita akan berjalan ke satu kampung, yaitu bernama Abah. Jangan jauh dari perkotaan dan bahkan melewati jalan-jalan yang sangat tak terkira. Dan ini kita sedang masih dalam perjalanan, masih di kota Bengkayang. Jadi pagi ini sebenarnya kita sebelum berangkat itu harus ngopi, biar dalam perjalanan itu nggak ngantuk gitu ya. Memang harus ngopi. Nah, kita biasa ngopi di warung kopi Ngaku di Bengkayang. Kita bungkus kopinya sambil jalan, sambil ngetrip kita bawa kopinya. Oh ya, ini jalannya di jalan arah ke Seluas Jagoi Babang, dan ini ke arah Simpang apa gitu ya namanya. Jadi kita masuk ke daerah Sebalo ini namanya. Jadi saya lupa nama simpangnya. Simpangnya itu bertepatan di dekat sebelum SMA negeri itulah ya. Dan kita masuk ke dalam, perjalanan ke dalam itu ya kurang lebih menempuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, sebelum berjalan jauh ke dalam, kita singgah dulu nih di rumah teman kita yang akan membawa kita, yang akan menggoncengi kita, dan mobil kita titip di rumah teman kita ya. Jadi kita nggak bisa bawa mobil kita simpan dulu. Setelah kita simpan, kita akan berdiskusi persiapkan peralatan yang perlu dibawa gitu ya. Jadi ini adalah Bro Hengki namanya. Dialah yang akan membawa kita dengan motor yang sangat besar, yaitu motor CRF ya dari Honda. Motor ini yang nanti akan membawa kami ke pedalaman. Nama kampungnya sekali lagi nama kampung Abah. Ini dekat dengan Suti. Sangat jauh sekali. Medan-medannya sangat parah ya, sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nanti teman-teman bisa ngelihat, dan ini kita sedang prepare persiapan untuk alat-alat yang kita bawakan. Dan kita di kampung ini, masuk ke kampung ini, kita itu membawa sebuah obat-obatan. Kita juga membawa printer untuk membuat foto gratis bagi warga satu kampung yang ada di Abah, dekat Suti ya, sebelum Suti. Jadi ya ini kita mulai perjalanan kita, dan seperti yang saya bilang bahwa perjalanan ini sangat jauh ya, pasti ngelewatin jalan-jalan yang dari yang jalan bagus sampai jalan setengah bagus, bahkan sampai yang rusak pun kita lewatin semua ya. Pasti melewati pemandangan sungai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih santai, rebahan, baring gitu ya, jadi yuk kita keluar menjadi berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar, bagi orang-orang yang ada di pedalaman lah. Setidaknya kita sedikit meluangkan waktu kita. Ya, tentu ini perjalanan langkah awal dari masih awal gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan itu seperti yang saya bilang bahwa dari jalan bagus, jalan tidak bagus, sampai jalan yang hancur pun ada kita lewatkan. Dan ya ini salah satu jalan yang kita lewatin, dan bisa dikatakan aduh, nggak mampu lah gitu ya kalau dilewatin. Tapi ya karena niat yang tinggi, ternyata awalnya itu ya bukan tidak bisa sih, tetapi karena niat itu yang mengatakan tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bisa dengan niat yang bisa, pasti semuanya akan terjadi gitu ya. Dan saya akan mengalami, dulu saya mengira bahwa masuk ke pedalaman itu sesuatu yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi setelah berjalan, ya saya ngelihat bahwa karena saya mulai dari pedalaman, saya juga orang kampung gitu ya. Dan ketika masuk ke kampung ya, saya merasa pulang di rumah saya sendiri gitu ya. Jadi masuk ke kampung itu hal yang biasa buat saya gitu. Jadi ya karena beranjak dari orang kampung, jadi masuk ke kampung itu seperti rumah sendiri, pulang sendiri gitu ya. Dan sekali lagi kita masuk ke pedalaman ini, kita membawa obat-obatan. Kita membawa obat-obat buat anak-anak, buat orang tua, buat nenek-nenek, buat kakek-kakek, dan semuanya lah ya. Jadi kita membawa ke sana. Nah, setelah membawa obat, kita juga akan membuat foto gratis. Seperti teman-teman lihat bahwa di belakang motor kami itu ada printer, nantinya akan kita foto dan langsung cetak. Nah, dalam perjalanan kita ke Abah itu kan sangat gak enak ya. Jadi kita menemukan barang-barang orang yang jatuh, entah itu oli, entah itu barang gitu. Jadi kita kembalikan ke orang. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu banyak sekali melewati kampung-kampung, dan saya lupa apa nama-nama kampung ya. Tapi yang jelas saya hanya satu tujuan, yaitu ke kampung apa. Jadi sebelum melewatin sebelum sampai ke kampung Abah itu memang selain jalan yang tidak baik gitu ya. Jadi saya lupa juga nama kampung-kampungnya apa gitu ya. Dan kami pergi itu berempat, dan ini ada Bro Joni. Jadi Bro Joni ini bawa motor satu lagi yang bisa dikatakan motor ini bukan motor yang seperti yang saya naiki gitu ya. Motor yang saya naiki itu motor yang sangat besar gitu, memang di medannya lah. Dan sedangkan teman kita yang dua orang ini ya dia naik motor yang standar lah ya, bisa dikatakan sangat kesulitan, katanya tangan sampai luka gitu deh.
Dan ya ini trek-trek yang kita lewatin sepanjang perjalanan kurang lebih kalau nggak salah 3 jam ya, melewati jalan-jalan yang seperti ini, jalan-jalan yang tidak enak, jalan-jalan yang bisa dikatakan bahwa wah itu teman-teman bisa ngelihat sendirilah perjalanannya. Jadi ya sambil melewati perjalanan ini kita banyak sekali menemukan orang-orang yang sedang berjalan kaki, mobil yang sedang masuk terpelosok ke dalam tanah gitu ya, mobil yang apa ya namanya tidak bisa bergerak dan tidak bisa berjalan kayak gitu. Dan kita ngelihat nanti deh teman-teman ngelihat ya bahwa jembatannya juga, ini jembatan sudah beberapa kali roboh. Jadi pernah katanya mobil itu masuk ke dalam tanah, ke dalam sungai itu karena jembatannya rusak kayak gitu ya. Jadi inilah jalan-jalannya, dan dari jalan besar ke ini menuju jalan yang sangat kecil. Dan ini saya lupa apa nama kampungnya, kalau nggak salah ini Kampung Mereseng ya gitu. Karena saya ingat ini karena ada teman saya dari Mereseng gitu. Jadi saya agak sedikit tahu gitu ya. Jadi kampung namanya Mereseng. Gila pemandangannya cantik sekali sih. Bagus kalau pagi-pagi bangun, wah ngelihat pemandangannya yang sangat-sangat asri, sangat-sangat alami, bahkan embun, tanahnya juga sangat gambut, hitam gitu ya. Saya ngelihat tanaman ditumbuh di situ sangat-sangat subur. Mungkin warga di sana menanam tidak menggunakan pupuk ya, karena tanahnya yang begitu bagus dan bisa dikatakan sangat ya oke lah gitu ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah trip perjalanan kami ke Kampung Abah. Seperti yang saya bilang tadi dalam perjalanan, wah ini teman-teman bisa ngelihat yang sangat-sangat parah perjalanan itu tadi. Di depan itu ada mobil yang sudah tidak bisa berjalan gitu ya. Jadi kami pun juga berhenti gitu ya. Wah, jadi ini syukurnya Bro Hengki masih bisa membawa tanpa saya turun harus di jalan kaki gitu ya. Nah, jadi ini kita ngelewatin jalan yang sangat ekstrim ini setelah hujan. Jadi syukurnya sini nggak ada hujan. Jadi ini sisa-sisa hujan. Nah, ini dia mobilnya. Teman-teman bisa ngelihat bahwa mobilnya sedang berhenti, memaksa untuk berjalan, dan dia salah memilih jalan. Yang nggak tahu sih dia salah memilih jalan atau enggak, tapi yang jelas ya mereka mengurangin beban untuk berjalan. Nah jembatannya itu hampir dikatakan sama seperti ini ya, seperti yang saya bilang bahwa jembatan-jembatan ini dibuat oleh warga gotong royong gitu ya, menggunakan pohon kelapa ya. Katanya ini jembatan-jembatan yang kita lewatin itu sering patah, sering banyak kendaraan yang jatuh di bawah gitu ya, sering ada yang tumbang. Jadi ya gitulah dia kira-kira. Nah teman-teman perlu coba sih ya, kalau teman-teman mau ke pedalaman mungkin bisa menghubungin Bro Hengki ya. Dia itu kalau setiap ke pedalaman dia membawa obat gitu ya. Setiap dia datang dia dikira Pak Dokter, tapi dia bukan dokter yang sesungguhnya. Dia adalah orang-orang yang mau jadi berguna gitu ya. Jadi dia bukan tenaga medis yang asli, tetapi karena dia mau menjadi bagian dari tenaga medis yang gak ada salah juga sih ya. Jadi Bro Hengki ini adalah bisa dikatakan orang yang peduli pada orang-orang yang ada di pedalaman. Dan saya ngelihat juga ketika sampai di pedalaman, Bro Hengki ini ya begitu berdampak sekali bagi orang-orang yang di sana. Dan sudah sampai perjalanan ini kita mau masuk jalan hutan. Jadi ada simpang ini, tempat ini kita mau ngopi dulu, mau minum es karena udah melewati perjalanan kurang lebih kalau nggak salah hampir 2 jam. Dan ini dia perjalanannya, kita ngopi, dan sayangnya kita ngopi lupa di video kan ya. Kita udah masuk ke jalan yang paling kecil. Dulu ini katanya ini nggak ada jalan. Dulu orang kalau dari kota ke kampung ini itu bisa makan waktu 1 hari katanya sih. Sedangkan kalau sekarang itu udah bisa katakan 3 jam atau bahkan 6 jam kayak gitu ya kalau pelan. Nah ini sekali lagi, setiap jembatan yang kita lewatin itu teman-teman bisa ngelihat sendiri. Wah itu jembatan, saya aja sampai turun tuh baru naik lagi. Dan saya ngelihat bahwa wah nih ada Bro Joni dan teman satu namanya Faisal ya. Faisal juga mengikuti kita gitu ya. Dan ini jalannya tuh kecil sekali, tidak bisa mobil masuk ya. Jadi bisa dikatakan kecil, sangat-sangat kecil lah ya ini perjalanannya. Nah setelah melewati perjalanan 3 jam kita singgah di Kampung Abah awal ini ya. Kampung Abah baru bisa dikatakan dekat dengan sini lah gitu ya. Nah setelah itu kita disambut oleh Pak Petrus nih, namanya Pak Petrus gitu ya. Jadi Pak Petrus menjamu kita dengan roti, kopi, teh, dan air putih. Jadi kita santai bercerita, menikmatin kopi yang disiapin sama orang. Nah teman-teman bisa ngelihat bahwa ketika Bro Hengki datang, seperti yang saya bilang, dia itu membawa obat. Setiap dia datang di kampung, orang mengira dia dokter ya, dokter yang sangat baik gitu ya, dokter yang sangat bisa dikatakan dia ini ya
para relawan untuk tenaga kesehatan yang ada di pedalaman. Karena dokter-dokter yang lulusan itu nggak ada yang ke pedalaman, dikit lah. Kalau Hengki ini dia bukan lulusan dokter, tapi dia mau menjadi tenaga kesehatan di pedalaman. Dia membawa obat-obat untuk anak-anak yang tidak bisa terjangkau yang lama atau kejangkau ya. Dan saya ngelihat ketika orang-orang berobat ke Hengki, obat-obat yang dikasih juga obat-obat yang bagus gitu ya. Dan anak-anak juga sembuh gitu ya. Nah, setelah itu kita santai makan, dijamu, sayangnya makanya nggak saya videoin teman-teman. Jadi setelah itu kita jalan, kita sampai di Abah Bawah namanya. Abah Bawah ini tempat yang akan kita nginapin. Nah, ini ada rumah Pak Wanda namanya. Pak Wanda ini salah satu orang yang menyambut kita ketika kita datang. Jadi udah datang, ya kita santai. Nah, seperti biasa. Jadi kalau kita datang di pedalaman itu, ketika saya datang ngelihat anak-anaknya, ketika ngelihat anak kecil seusia seperti yang ini, saya itu ngelihat diri saya sendiri. Karena saya sadar saya dari pedalaman, jadi ngelihat mereka, saya ngelihat diri saya waktu masih kecil. Wah, dia sadap ya. Jadi ngelihat anak-anak itu ngelihat seperti diri sendiri. Ya jujur sih, karena memang dari pedalaman gitu kan. Jadi saya ngelihat waktu saya masih kecil, gampang aja saya ngelihat anak-anak pedalaman. Karena saya juga mulai dari pedalaman. Jadi nggak susah lah saya ngeliat saya waktu masih kecil. Dia di kampung biasanya ini ada susun-susun kayu gitu ya. Saya udah lama nggak ngelihat sepertinya, di saya rindu, makanya saya videokan ini tempat salah satu yang bagus ya. Kita mau foto warga di sekitar biar nanti dicetak. Kalau udah dicetak kita pasang template kita, dan kita pengen memberkati, menolong semua satu kampung dengan foto. Ikutin terus, kita akan foto ke setiap rumah. Ini rumahnya ada sekitar 100 kakak, berarti ada sekitar yang akan dicetak gitu 200 kurang lebih ya. Yuk ikutin terus. Siap ya, itu kamera 1 2 3, sekali lagi sebentar. 1 2 3. Oke, sip. Besok ya ambilnya ya. Orang masih anak min, baru pulang dari ladang pasti di Mina. Sudah. 2 3. Gini Pak, jempol Pak. Nah. Yang kiri ya Pak, yang kiri. Oh, kiri ya? Ah, oh. gitu. Nanti nutup ya. Bentar ya, 1 2 3. Bentar Pak. 1 2 3. Oke. Sip. Dua. Umur sekarang berapa? 8. 8 tahun ya. Kalau malam saya kan orang Kalimantan. Nah, bagus Pak. Nanti langsung di biar ada kenangannya. Menurut Pak. Agak tegak Pak, agak tegak. Ah, jempolak nih Pak. Dua teng. Ah, gitu. Agak luas nih Kok. Ah, biar belum mandi kan kau? Bentar nih, apa kau enggak mandi? 1 2. Aku mau mandi. Air. Betul air. 1 2 3. Oke, sip. Yuk, pang. Baik itu bagus. Nah. Ada sini tanya ya. Nah. 1 2 3. Sip. Nah. Nanti kita cetak. Mandi apa ya? Sip. Gini Pak, jempol Pak. Gini. Siap ya, 1 2 3. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa tujuan kita ke kampung itu adalah membawa obat-obat. Setelah itu kita mengadakan foto gratis dan kita menanam prinsip atau petua atau bahkan filosofi kehidupan di dalam fotonya itu gitu ya. Jadi kita foto warganya, kita cetak. Sebelum kita cetak, kita buat quote atau hashtag gitu ya. Jadi yang menjadikan manusia ini ya pertama itu ya firman bagi orang Kristen, bagi orang Muslim ya ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Bagi orang-orang yang punya kepercayaan, pasti panduan kepercayaan itulah yang menjadi tuntunan hidup gitu ya. Jadi hidup kita ini harus ada pimpinan, harus ada rambu-rambu, harus ada petunjuk gitu ya. Ya petunjuknya kembali lagi ke Tuhan. Nah,
kita ini bisa sangat dekat ke Tuhan kalau kita membaca petunjuk-petunjuknya Tuhan, kalau kita merenungkan petunjuk-petunjuk Tuhan, kalau bahkan kita melakukan petunjuk apa yang dikatakan oleh petunjuk itu ke dalam hidup kita. Wede sadis ya. Ya, jadi setiap kita datang di kampung itu pasti kita membawa kamera, kita foto ya pakai handphone aja. Jadi kita foto, kita cetak seperti tadi, kita menanam filosofi, kita menanam petuah, kita menanam bahwa hidup ini dari Sang Maha Kuasa. Dia memberikan kita hidup, dia memberikan kita semuanya, maka dia semualah yang menonton gitu ya. Jadi ngelihat anak-anak, setiap anak-anak yang ada di sana selalu kita tolong. Dan sayangnya di video akhir ini kita ada menerima tamu ya. Jadi ada tamu-tamu yang berobat untuk datang. Nah, sampai malam, kalau malam hari ini di sini cari ikan. Jadi ikan-ikan ada, dapat labi-labi, ikan, wah ikannya besar-besar. Nah, di sini udah malam, kita santai, cerita sama warga, anginnya kuat, dan di sini masih ada bintang. Sayangnya bintangnya susah di video, jadi kameranya nggak mendukung untuk memvideoin bintang-bintang yang ada. Oke, itu aja video dari kami, semoga bermanfaat.